Desa Pulau Kabang. Nah, kebetulan pada hari ini juga Desa Bakung itu hadir pada hari ini. Boleh kenalan dulu Pak? Siapa Pak? Masa ini Pak. Ayo Pak. Jadi memang permasalahan sumber daya alam ini sudah cukup lama ya Pak. Yang sudah dirasakan oleh warga desa Pulau Kabang maupun warga desa atau Bakung. Boleh ceritakan Pak kronologis dari permasalahan lahan di desa Pulau Kabang oleh Pak Herman? Ya, jelas ini Pak ya, setahu saya selama tinggal di desa Pulau Kabang ini sejak dari tahun 2003. Ya, di situ kami dijanjikan lahan untuk perkebunan. Nah, di singkatnya itu di 2014 kami melalui pengajuan program cetak sawah itu, kami sebagai masyarakat ya mengikuti arahan dari desa. Nah, di situ kami lahan itu sebenarnya sudah kami buka sejak 2003, tapi karena ada program itu kami tidak istilahnya ke lapangan, tidak turun ke lapangan karena bakal ada program di situ kan. Ternyata di sini cuma program itu berhenti dan sekarang itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Pak. Oke, perusahaan apa yang menguasai? Nah, itu perusahaan itu yang ada di areal kebun kami ataupun kelompok tani itu ada BSA, ada banyak Pak itu sebenarnya, ada banyak. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang jelas yang paling terluas itu setahu saya BSA. PT BSA. Ya, gitu. Kalau untuk desa Bakung bagaimana Pak? Kronologis kenapa lahan itu diambil oleh perusahaan? Jadi kronologis diambil perusahaan itu ulah oknum mantan kepala desa. Habisnya lahan, termasuk lahan negara, lahan HPK, hutan produksi yang dapat dikomprensi, yang semestinya untuk masyarakat, tapi itu diperjualbelikan. Dan upaya kami sebagai masyarakat, saya sebagai pelaksana, sudah pernah melaporkan dan bahkan berulang kali. Tahun 2013 kami masyarakat mendukung adanya program Kebun Raya Sriwijaya. Alhamdulillah sampai hari ini Kebun Raya Sriwijaya itu berjalan sesuai dengan rencana. Rencana masyarakat saat ini itu gagal total. Sedangkan upaya kami untuk pengajuan permohonan pelepasan wilayah, kami sebagai warga adat patuh bahwa itu lahan negara. 2008 kami pernah Pak, kita tarik mundur untuk plasma kebun sawit seluas 1000 hektar. Karena terpaut lahan negara, maka surat itu kami bekukan seluruh. Nah, yang dipermasalahkan itu surat kami desa Bakung kami bekukan, tapi dari desa lain ini dijadikan transaksi untuk memperjualbelikan lahan negara, lahan HPK. 2019 program Pak Jokowi PATB, perluasan areal tanam baru, tanam padi, itu ada berjalan. Tapi setelah padinya baru tumbuh sekilan, itu dipasang pilah atau patok oleh mantan kepala desa Pulau Kabang yang bernama Jansori bin Kodir. Itu legalitasnya sangat jelas. Karena yang masang patoknya itu masyarakat desa Pulau Kabang yang disuruh. Karena masyarakat tadi manut atau nurut dengan kalimat bahasa disuruh oleh kepala desa, maka mereka bekerja. Mereka itu masyarakat tidak tahu apa-apa. Nah, sedangkan berita acara rapat tanggal 18 2019 di akhir tahun itu jelas untuk tidak boleh melakukan aktivitas di lokasi tersebut. Karena selama ini antara Kabupaten Ogan Ilir dengan Kabupaten Muara Enim
itu sengketa bahasa tapal batas. Itu yang diisukan oleh oknum mantan kepala desa. Sedangkan masyarakat desa Bakung, desa Pulau Kapal, Kaliwati, desa Kuta, 2 kabupaten, kami masyarakat tidak bermasalah. Yang dirugikan lagi tadi itu apa? 2.400 hektar lahan HPK itu sekarang sudah jadi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. Yang jelas yang kami tahu di situ ada perusahaan BTDSA itu humasnya kepala desa Loro Henry Liu, bukan Henry Liu, Liu Chandra. Dua jabatan ya Pak. Ya, jadi perusahaan itu bukan untuk diarahkan mengurus administrasi perizinan, tapi malah dilindungi. Nah, jadi bukan main kerugian negara itu yang dilakukan oleh oknum mantan kepala desa dan kepala desa. Seakan-akan perusahaan itu ditutupi untuk tidak mengurus izin. Kalau kita tahu sendiri kan hutan HPK itu tidak bisa diperjualbelikan. Nah, bagaimana bisa perusahaan itu masuk, sedangkan itu tidak bisa diperjualbelikan? Apakah perusahaan itu ada HGU? Jadi kalau perusahaan itu di lahan HPK itu dasar untuk masyarakat menguasai lahan HPK itu, mereka harus berkelompok membentuk KTH, kelompok tani hutan, dan diarahkan oleh pihak BPKH, Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan. Nah, jadi kalau bahasanya dijual belikan itu menggunakan data fiktif, karena masyarakat itu kan selalu dibodohi. Kita ada program mau plasma, siapa yang nggak nurut yang namanya masyarakat dengan kepala desa? Tolong fotokopi KTP, tolong fotokopi KK, itu yang terjadi. Nah, takkan mungkin satu persatu masyarakat mau ngambil lagi di mana. Jadi legalitas surat, nanti surat ini nggak benar, biar saya yang pegang. Tiba-tiba datang perusahaan. Yang semestinya perusahaan yang hadir di wilayah desa itu, mereka bahasanya negosiasi silaturahim, masang papan nama, masyarakat itu dilibatkan. Tapi masyarakat itu tidak dilibatkan, malah yang dibawa oleh oknum mantan kepala desa itu preman-premanisme. Kalau ketika ada masyarakat mau menghentikan aktivitas mereka, Artinya ada apa upaya masyarakat yang sudah dilakukan untuk penyelesaian permasalahan di desa Pulau Kapal maupun di desa Bakung? Dari desa Bakung itu mungkin bisa menjelaskan itu. jadi upaya masyarakat itu sudah belasan tahun upaya melaporkan ke kabupaten maupun provinsi. Bahkan terakhir ini kami sampai ke Jakarta melaporkan hal tersebut ke KLHK, ke pertanian, ke APR BPN, Mabes Polri, KSP, bahkan Kejagung. Jadi upaya kami. Nah, di sini makanya kami masyarakat tadi tergabung dari Gerbak, ialah kami operasi kemarin itu ke tanggal 10 Agustus ini ke kantor ATR BPN provinsi, ke kantor gubernur. Nah, di sini ATR BPN provinsi seakan-akan mau lepas tangan, padahal jelas yang namanya lahan HPK itu kalau bahasa di ATR BPN itu masuk khusus Tora. Tora itu tanah objek reformasi agraria. Bahwa kalau sudah agraria, keterlibatan ATR BPN itu sangat jelas. Jadi upaya kami masyarakat ini, jika dalam jeda waktu yang sudah kami tentukan nanti kami surat lagi, sempat tidak ada tersangka, maka kami sebagai marga adat tergabung 4 desa 2 kabupaten
kami akan mengusir perusahaan tersebut secara adat. Jadi kami merasa suka salah karena kami selama ini kan dibunuh-bunuhi oleh mantan oknum kepala desa Pulau Kabal. Jadi kurasakan sangat jelas karena di sini banyak sekali kan program yang diwacanakan. Bahkan program Pak Jokowi pun dari tim Nawacita sudah turun, program PATB sudah dilakukan, nanam padi tumbuh sawit. Karena padi baru berumur mungkin sebulan, itu pihak perusahaan masuk dengan menggunakan preman-premanisme, memasang pilar. Sedangkan kesepakatan berita acara sepakat di kantor di belakang kantor gubernur itu sangat jelas antara dua kabupaten untuk tidak melakukan aktivitas atau pemasangan pilar. Nah, kami warga desa dua kabupaten ini, kami tidak mengurusi tapal batas. Yang sudah kami laporkan itu ke pihak yang berwenang, Polres, Polda, Kejari, Kejati, kerugian negara, lahan HPK, diduga luasan lahan tersebut 2.400 hektar. Nah, tapi sampai sekarang belum ada tersangka. Proses itu yang baru bisa saya sampaikan. Terus dari desa Pulau Kabal gimana Pak? Ya, yang jelas selama ini yang kami upayakan sebagai masyarakat yang buta hukum, terus kami kemarin menanyakan ke kepala desa, dan setelah dari kepala desa kami ke kecamatan mengenai dasar surat yang kami miliki. Dari pihak kecamatan tidak bisa menjawab karena itu surat SKT yang dikeluarkan dari kecamatan. Di situ kemarin sudah kami mengikuti sebagai masyarakat. Di situ ada program cetak sawah yaitu Nawacita. Di situ sudah ada simbolis SHM ataupun sertifikat. Dan itu sampai sekarang kami yang di sini kurang lebih 20 tahun itu tidak ada faktanya, istilahnya tidak ada lahan tersebut. Dan lahan tersebut sebenarnya sudah kami garap sejak 2004 kami mulai menggarap lahan tersebut. Dan sekarang lahan tersebut dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang salah satunya BSA. Apakah sudah dilakukan aksi untuk perebutan lahan tersebut? Selama ini kami bergabung dengan Desa Bakung, kami melakukan aksi baik orasi terbuka, baik di provinsi dan di ATR BPN kemarin. Melakukan aksi di depan perusahaan apakah sudah dilakukan? Selama ini belum. Di kebun saja kami kemarin. Baiklah, dari permasalahan lahan di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara ini kan di sini sudah ada Bang Ferguson, Kadip Advokasi dari LBH Palembang. Mengenai permasalahan ini Bang, bagaimana strategi dari LBH Palembang menyikapinya? Baik, terima kasih. Jadi pendampingan kasus di Desa Pulau Kabal itu memang sudah lama itu dalam pemantauan LBH Palembang. Jadi strategi yang dilakukan oleh LBH Palembang ini adalah strategi bantuan hukum struktural, yang mana strategi tersebut berawal dari investigasi data terlebih dahulu, investigasi data, investigasi lahan, lokasi lahan, kemudian analisis data, lanjut akan pembuatan pengorganisasian. Setelah pembuatan pengorganisasian, kita akan melakukan kampanye. Nah, setelah kampanye baru kita melakukan litigasi strategis. Litigasi strategis bisa kita melakukan pelaporan terhadap mantan kepala desa yang sudah melakukan mengambil lahan untuk diserahkan ke perusahaan, bisa kita lakukan secara litigasi perdata. Nah, untuk sekarang LBH Palembang sudah mendampingi warga desa Pulau Kabal itu di membuat pelaporan di Komnas HAM. Sampai sekarang LBH Palembang juga terus memonitoring laporan warga desa di Komnas HAM.
Untuk desa Pulau Kabel juga waktu itu ikut juga Pak ya, Iya. untuk melaporkan permasalahan ini ke Komnas HAM. Strategi selanjutnya akan kita diskusikan kembali bersama kawan-kawan LBH untuk melakukan litigasi strategis. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan oleh LBH Palembang untuk masalah strategis. Oke, baik, makasih Bang. Mungkin terakhir kita akan mendengarkan harapan serta keinginan dari warga desa Pulau Kabel yang hanya diambil oleh perusahaan. Ada Pak? Terima kasih. Ya, yang jelas harapan kami di sini sudah domisili di desa Pulau Kabel ini kurang lebih 20 tahun. Harapan kami cuma di perkebunan. Jadi selama ini kami kurang lebih 20 tahun itu hanya menjadi budak yang di desa kami sendiri. Kami hanya bekerja dari tukang-tukang ataupun perusahaan yang ada. Jadi harapan kami selama ini baik dari perkebunan itu nol. Dan kami tidak tahu harus bagaimana. Jadi harapan kami ya lahan tersebut, lahan yang sesuai surat yang ada di kami, seperti kami sebagai masyarakat, itu kembali ke masyarakat. Itu harapan kami, Pak. Jadi kalau kami Desa Bakung, ya besar harapan kami agar pihak pemerintahan kabupaten, provinsi maupun pusat ini nantinya agar lahan kami itu dikembalikan ke masyarakat dan diarahkan untuk pelepasan raja, jangan untuk dipersulit. Karena ketakutan kami sebagai warga desa, ketika kami tidak punya lahan kelolahan ke depannya, sedangkan anak-anak kami butuh pendidikan, akan hilanglah generasi muda di desa-desa kami. Tinggal anak-anak dengan orang tua. Jadi ketika ini tidak diusahakan, maka kami selamanya untuk jadi buruh di perusahaan itu. Ketika tenaga kami masih kuat, ketika kami tidak kuat mungkin kami tenang. Jadi besar harapan kami kepada pemerintah, instansi terkait ke depannya ini agar benar-benar hak milik masyarakat itu dikembalikan ke masyarakat sebagaimana mestinya. Aku rasa itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, mungkin sekian ya Pak Ya. pembahasan kita mengenai desa Pulau Kabel, Ya. Kecamatan Raya Utara. Ya, mungkin sekian podcast kita pada hari ini terkait dengan permasalahan sumber daya alam sengketa yang terjadi di desa Pulau Kabel maupun desa Bakung. Mudah-mudahan kita dapat melakukan tetap kompak dalam penyelesaian permasalahan ini sampai hak-hak warga itu dikembalikan. Terima kasih Bapak-Bapak pada hari ini sudah hadir di sini untuk ikut podcast di bersama LBH Palembang. Berbincang-bincang soal masih mengenai transisi energi, tentunya tidak lupa terhadap PLTU khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, menurut dari kacamata pribadi kami Pak, bagaimanakah pandangan terhadap perkembangan wacana kebijakan transisi energi berkeadilan khususnya di Indonesia? Terima kasih Saudara Randy. Sebelumnya mungkin kita sudah ketahui bersama-sama bahwa sekarang itu memang yang masih jadi pokok pembangkit listrik terutama ya, itu memang masih bertumbuh kepada batu bara. Apalagi di Sumatera Selatan ini merupakan yang jadi pemasok utama di daerah Sumatera. Jadi ya memang batu bara itu merupakan komoditas yang sangat penting pada saat ini ya. Karena itu ya memang, tapi perlu kita ketahui juga bahwa memang dampak dari batu bara ini ya memang terjadinya kerusakan lingkungan, terjadinya kerusakan air, udara, tanah dan sebagainya. Karena itu
menyambung wacana sekarang itu ya memang banyak negara lah sudah mewacanakan tentang pemensiunan PLTU lah kan. Ada negara yang mengatakan harus dengan tenaga angin, ada sebagian dengan tenaga nuklir, ada dengan tenaga geothermal, ada juga dengan tenaga nikel. Nah, semua itu memang telah banyak diwacanakan di banyak negara, bukan hanya di Indonesia. Tapi kan yang jadi pembahasan pada saat ini kan sebenarnya Indonesia sendiri pun belum mempunyai arah. Ini sebenarnya mau ke tenaga angin, karena itu ya ini ya masih hanya sebagai wacana bahwa PLTU ini memang harus dipensiunkan. Apalagi di sini sebenarnya sih kalau dari LBH Palembang sendiri ya pada intinya tidak menghalangi suatu perubahan ya, tapi intinya bagaimana baik itu PLTU ataupun tenaga angin ataupun tenaga nuklir, tapi intinya bagaimana hak-hak masyarakat, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan yang bersih, air yang bersih, itu merupakan hak yang memang yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Artinya jika hak tersebut tidak diberikan ya maka di situ kan terjadi pelanggaran sebenarnya. Karena itu ada wacana itu ya energi baru terbarukan yang berkeadilan. Kita contoh ya seperti daerah Muara Enim Lahat dan sekitarnya, itu kan yang menjadi pemasok utama batu bara kan. Kadang-kadang kesannya bagi masyarakat setempat kok listrik batu bara diambil dari desanya buat listrik di Sumatera, tetapi desanya yang harus menjadi korban seperti korban debu, tidak bisa buka rumah karena debu, dan banyak termasuk juga infeksi saluran pernapasan. Nah itu kalau LBH Palembang yang menyorotnya dari segi tersebut, bagaimana energi baru terbarukan itu tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, terlepas itu dari apapun energinya. Karena kan memang banyak persoalan buat mengganti energi dari energi batu bara ke energi baru terbarukan, itu kan memang butuh proses yang juga memakan waktu kan, karena di situ juga dari sisi pekerja, dari sisi ketenaga kerjaan, mungkin nanti ada yang bekerja di PLTU tidak lagi bekerja di situ kan. Itu sebenarnya persoalan-persoalan yang harus dijawab oleh pemerintah itu sendiri ya. Itu jawabannya. Baik, luar biasa jawabannya. Adapun kami juga membahas tentang apakah memang PLTU ini tentunya belum menjadi solusi yang tepat. Artinya masih ada transisi energi yang berkeadilan yang masih bisa diupayakan. Untuk itu ada pertanyaan juga untuk Bang Ardan khususnya. Tentunya kita tidak lupa daripada apakah aspek yang perlu disoroti dalam implementasi kebijakan PLTU dalam transisi energi berkeadilan khususnya di Sumatera Selatan. Ya, baik. Coba saya ingin menjelaskan masalah kebijakan PLTU ini juga bagaimana hubungannya dengan transisi energi yang berkeadilan. Aspek apa aja yang jelas kita Pak Widodo tadi menyampaikan bahwa kita menjunjung tinggi masalah hak dan juga keadilan. Ini masuk transisi energi berkeadilan tentunya harus memenuhi rasa keadilan bagi
masyarakat, lingkungan, karena tentunya hak setiap warga negara itu mendapatkan kenyamanan hidup dan kehidupannya harus dijamin oleh negara, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah lingkungan yang bersih, itu yang harus diperhatikan ketika memang perolehan modal transisi energi berkeadilan ini. Nah, tentunya bukan perkara mudah peralihan transisi energi baru dan terbarukan, karena memang perlu studi komprehensif untuk itu. Seperti dijelaskan oleh Pak Ivan tadi, bahwa memang kalau transisi energi ini bukan hal yang gampang, karena memang harus melalui studi penelitian, ya, baik itu terhadap pekerjanya yang nanti ketika ini pindah transisi energi, pekerja yang selama ini sudah merasa bergantung dengan batu bara, kan, masyarakat sekitar maupun pekerja lokal. Nah, itu yang perlu dipikirkan juga, ya, masalah hidup dan kehidupannya. Tentunya tidak terlepas di soal substansi daripada energi itu sendiri, tapi banyak hal yang perlu dilakukan studi secara komprehensif untuk itu. Karena untuk mencapai suatu transisi yang berkeadilan, energi yang berkeadilan, tentunya kita harus merampung itu semua, mengakomodir keadilan, ya, bagi masyarakat. Nah, itu yang perlu diakomodir. Nah, tentunya itu tugas kita bersama terkait dengan bagaimana ke depan transisi energi berkeadilan. Riset-riset yang kita lakukan itulah menjadi modal kita untuk ikut membantu daripada peralihan transisi energi yang berkeadilan ini, ya. Nah, teman-teman NGO lain juga ikut berperan dalam proses peralihan transisi energi berkeadilan ini. Nah, aspek yang terpenting tadi itu yang saya sampaikan sebelumnya, harus benar-benar diperhatikan masalah keadilan bagi lingkungan, bagi manusia, warga negara. Nah, itu yang perlu sangat diperhatikan, ya, dalam peralihan transisi energi. Mungkin itu yang baik. Terima kasih Bang Wardan selaku Direktur LBH Palembang. Artinya dari jawaban beliau bisa kita ambil kesimpulan, sebenarnya kembali lagi kepada hak masyarakat berdasarkan undang-undang, bahwasanya masyarakat berhak dan layak untuk hidup sehat. Nah, tidak terlepas dari dampak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan transisi energi, terutama dengan rencana pensiun dini PLTU dan pengembangan energi terbarukan. Nah, pendapat dari Bang Ipan selaku Wakil Direktur, bagaimana itu terkait dengan pensiun dini PLTU? Sebenarnya ya itu kan kemarin kan sempat diskusi juga dengan dari pemerintahan, dalam ini dari bagian Kementerian SDM, ya, Kota Palembang. Ya, memang kalau transisi energi baru terbarukan, yaitu ya memang masih memakan waktu yang panjang. Nah, kalau menurut pendapat yang kemarin itu sekitar 50 tahun ke depan. Tapi sebenarnya ini pendapat saya pribadi juga, ya. Kalau dari SDM kemarin, ya, mereka perkirakan 50 tahun ke depan kita masih sangat memerlukan batu bara. Tapi sebenarnya persoalan perencanaan itu pun sebenarnya masih belum clear juga, ya, karena memang kita itu kan memang belum punya arah, ya. Arahnya itu maksudnya itu misalnya kita itu mau menggunakan energi angin atau energi apa, ya. Karena di sebagian negara memang Eropa itu memang sudah banyak yang menentukan sikap, misalnya Jerman dan banyak negara-negara lain yang memang telah menentukan sikap bahwa
energi baru yang terbarukan, ada yang angin, ada yang menggunakan air dan macam-macam dan lain-lain sebagainya. Jadi memang yang terutama itu sebenarnya kalau sekarang itu ya kita lihat fakta di lapangan lah ya, dari alat pertanian, dari alat kan ya memang belum ada yang bisa menggantikan batu bara kan. Karena kan dari alat pertanian mereka butuh listrik, dari banyak alat mereka juga butuh listrik, butuh bensin, butuh apa, dan itu memang semuanya masih berhubungan dengan batu bara. Artinya ya memang wacana pembensinan dini PLTU itu ya memang baru sekedar wacana, memang baru sekedar wacana yang memang belum ada arahnya, misalnya kita mau kemana kan. Jadi ya memang itu masih sekedar wacana saja sih dari pemerintah, yang memang belum belum menemukan langkahnya itu memang harus kemana sih memang sebenarnya. Nah, jadi wacana ini artinya pensiun dini ini adalah sebuah bentuk wacana, bisa jadi untuk meredam atau mencari jalan. Nah, terlepas dari itu, bagaimana keterlibatan dari pemangku adat, kepentingan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan transisi energi berkeadilan menurut Bang Jordan? Ya, kalau kembali lagi dengan gimana dengan kearifan lokal dan bagaimana dengan masyarakat adat, tentunya masyarakat adat itu tentunya masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayahnya di sekitar. Tentunya lingkungan sangat berarti bagi masyarakat adat. Nah, ketika PLTU ini ada, kebijakan PLTU, tentunya hal ini menyebabkan degradasi lingkungan sekitar masyarakat adat, di mana memang lingkungan tersebut menjadi tempat mereka mendapatkan sumber daya alam untuk hidup. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa ada dampak lingkungan yang ditimbulkan daripada batu bara. Tentunya itu kan mengurangi kualitas lingkungan, juga masyarakat adat yang memang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan itu kan jadi berpengaruh. Tentunya bagaimana masyarakat adat menanggapi energi baru terbarukan yang berkeadilan, transisi energi baru yang berkeadilan ini, tentunya masyarakat adat seharusnya lebih arif dan bijaksana untuk melihat dan bagaimana mempertahankan lingkungan ya, dan kearifan lokal yang ada, karena itu mengalami kelangsungan eksistensi dari masyarakat adat sendiri. Tentunya kalau bicara soal batu bara, bagi saya sih tidak terlepas daripada pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah melalui SDM. Nah, tentunya kan kalau bicara tentang ketika dampak yang memang ditimbulkan batu bara ini, aktivitas batu bara, lebih harus dipikirkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, itu yang harus dijaga oleh pemerintah dalam hal ini, karena lingkungan yang bersih seperti yang disampaikan juga tadi, hak atas penghidupan, nah itu menjadi hak asasi daripada warga maupun masyarakat adat yang ada di sekitar PLTU itu. Nah, dari hal itu tentunya elemen pemerintah harus lebih memperhatikan sisi kemanusiaan daripada aktivitas batu bara itu. Ya. Jadi memang perlu dipikirkan, karena itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Kalau kita bicara itu menyangkut hak asasi manusia, itu menyangkut masalah lingkungan, kenyamanan bagi warganya, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Bukan hanya Menteri SDM selaku pengambil kebijakan, tapi seluruh pemangku kepentingan elemen pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah.
saran saya terakhir ya untuk masyarakat adat, saya yakin bahwa masyarakat adat tentunya lebih memikirkan kearifan lokal, bagaimana dia terhadap kedekatan masyarakat adat karena lingkungan menjadi sumber daya bagi mereka. Dan kita semua yakin bahwa mereka tetap pada budaya yang ada, bagaimana mereka mempertahankan lingkungan yang memang nantinya akan berkontribusi ke mereka sampai ke anak cucu. Jadi memang lingkungan itu memang harus dipertahankan. Mungkin itu ya. Luar biasa dari Direktur LBH Palembang. Nah, ada pun yang menjadi harapan teman-teman rekan-rekan di NGO bahwasanya apa yang menjadi kekhawatiran dan harapan dalam merespon pelaksanaan transisi energi berkeadilan di Indonesia, tentunya PLTU ini soal harapan tadi adalah bentuk suatu upaya yang sedang teman-teman NGO lainnya lakukan dan LBH Palembang lakukan, bahwasanya menurut Bang Ipan pribadi, apakah PLTU itu layak untuk dipensiunkan? Nah itu sebenarnya juga saya awalnya tadi saya ini kan pemensiunan di PLTU ini kan ya memang tujuannya itu kalau dari segi tujuannya itu sangat baik kan, buat agar lingkungan, tujuannya agar bisa menurunkan emisi udara kan, memang tujuannya itu sangat baik. Tapi sebenarnya kita juga sebenarnya kan belum bisa karena kan memang ini belum kelihatan. Misalnya saya contohkan itu begini ya, misalnya nanti PLTU diganti dengan tenaga nikel atau apa misalnya, apakah itu nanti bakal lebih baik dari PLTU ataupun lebih buruk dari segi penerapan? Nah, kita kan belum tahu kan, tapi pada intinya kalau kalau pendapat saya sih ya memang agar apapun energi yang diberikan sebagai alternatif pengganti PLTU yang kalau saya dengar itu tujuannya baik ya agar tidak melanggar hak-hak masyarakat itu juga kan, hak masyarakat untuk hidup sehat, hak masyarakat untuk menikmati udara yang baik, air yang baik, tanah yang baik, bebas dari debu. Nah, agar hak-hak itu nantinya tetap diberikan walaupun itu walaupun ini sudah di transisi, jangan sampai nanti setelah diganti ya hasilnya Masih saja masih seperti PLTU misalnya kan. Nah, itu jadi karena ini memang masih dalam wacana, setelah itu juga pemerintah belum menentukan sikap. Misalnya mungkin pemerintah akan menentukan dengan tenaga air atau tenaga apa, mungkin kita bisa punya kajian yang kalau memang sudah mengkerucut itu. Tapi kan ini memang belum ada secara detail penggantinya ini kita pilih itu apa yang kita ganti dari PLTU ini. Kita ganti itu apa misalnya penggantinya itu memang belum mengkerucut. Tapi pada intinya ya itu tadi, agar kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan itu tidak terjadi di kalangan masyarakat. luar biasa. Terima kasih Bang Ipan. Jadi pada intinya soal tentang pensiun dini PLTU ini dalam hal masih diwacanakan bagaimana ke depan, apakah ada pengganti setelah PLTU seperti yang Bang Ipan bilang, dengan berdasarkan sumber daya yang lain. Tentunya harapan kami adalah imbang dan sinkron antara masyarakat dan pemerintahan menjadi sebuah energi yang terbarukan serta membuat efek baik bagi udara dan kesehatan masyarakat. Terima kasih, saya rasa cukup Bang Jordan, waktunya juga buat Bang Ipan, kami ucapkan terima kasih. Dari kami sekian LBH Palembang. Apabila ada salah kata baik saya pribadi maupun beliau di depan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit sih dia?